Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Permen Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permen Desa Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Budiawan Kepala Desa Tanjung yang sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Utara mengungkapkan, warga yang tidak boleh menerima BLT adalah warga yang sudah mendapatkan bantuan dari APBD atau APBN, misalnya penerima PKH, BPNT, PNS, atau orang yang mampu lainnya. BLT tersebut sasarannya adalah orang miskin, orang sakit kronis bertahun-tahun, dan orang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Ia menjelaskan pendataan awal dilakukan tim relawan COVID-19. Hasilnya akan dibawa ke dalam Forum Musyawarah Desa atau Musdes. Dalam Musdes tersebut melibatkan Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, BPD, pendamping lokal desa, dan pendamping PKH. Hasil pendataan awal, tim relawan COVID-19 akan diverifikasi ulang untuk memastikan BLT tepat sasaran. Ia memaparkan ketentuan alokasi DD dengan penanganan COVID-19 telah diatur. Adapun DD di bawah 800 juta rupiah, alokasinya sebesar 25%, 800 hingga 1,2 miliar sebesar 30%, dan DD di atas 1,2 miliar, alokasinya sebesar 35%. Penyalurannya dilanjutkan secara bertahap, sebesar 15% di bulan pertama, 15% bulan berikutnya, dan 10% di bulan selanjutnya. Setiap penerima BLT nominalnya sama, yakni Rp600.000 per bulan. Jangan sampai ada permasalahan hukum di kemudian hari. Kriteria penerima BLT dana desa tidak menggunakan 14 kriteria program Keluarga Harapan atau PKH. Ukuran utama yang digunakan adalah penerima belum mendapatkan bantuan sosial seperti PKH dan telah kehilangan penghasilan akibat dari COVID-19. Data penerima manfaat akan dicocokkan melalui data terpadu kesejahteraan sosial. Jika terdaftar dan belum mendapatkan bansos, maka dapat menerima BLT dana desa. Nah, pendataan dilakukan berdasarkan isi surat tersebut oleh relawan COVID yang sudah di-SK-kan oleh Kepala Desa. Nah, relawan COVID itu kan terdiri dari banyak unsur. Ketuanya Kepala Desa, BPD, Karang Taruna, RT, PKK. Itulah nanti yang kemudian akan melakukan kegiatan pendataan itu sendiri. Karena diminta di sana, di surat edaran dari Kemendes itu berbasis RT. Nah, sehingga kami di desa lebih memfokuskan relawan COVID dari unsur pelaksana kewilayahan atau kepala dusun dan RT yang melakukan pendataan, memvalidasi, memverifikasi, dan menetapkan di tingkat dusun. Baru nanti dibawa ke Musdes. Jadi proses awal untuk kita mendapatkan data ini, kita petik dari basis data terpadu, data tingkat kesejahteraan sosial atau DTKS dan non-DTKS. Ini yang kemudian kita formulasikan sedemikian rupa oleh RT dan Kepala Dusun, supaya betul-betul bisa di-ranking di tingkat dusun, mana kira-kira yang tepat sasaran dan layak menerima berdasarkan indikator. Pertama, miskin, tidak double dengan program-program yang lain, hilang mata pencarian akibat COVID ini, dan ada orang yang rentan sakit di tingkat keluarga di masing-masing kakak. Nah, inilah yang kemudian di-ranking berdasarkan format yang kita punya, yang kemudian dimusyawarahkan khusus oleh RT, oleh Kepala Dusun pada saat finalisasi di tingkat dusun. Nah, pas sudah clear di tingkat dusun, mereka bertanda tangan di POM tersebut, di berita acara Kepala Dusun dan RT, baru nanti kita bawa ke forum Musdes. Dimusdeskan, namanya Musdes khusus atau Musdes insidental, kaitannya dengan finalisasi, validasi, dan penetapan calon penerima BLT. Nah, di Musdes ini kembali kita bedah, kira-kira ada nggak yang terlewatkan atau masih tidak layak menerima. Itu di absen satu persatu by name by address-nya di masing-masing dusun. Ketika sudah clear baru kita tetapkan, kita buatkan berita acara. Nah, itu disahkan oleh Pak Camat, kita kirim juga dokumen data tersebut ke kecamatan, melakukan pengesahan. Nah, ketika sudah kita dapat pengesahan, barulah kita bentuk perkadesnya, peraturan Kepala Desa tentang BLTDD, kemudian nama-nama berdasarkan lampiran dokumen tersebut, barulah kita bisa melakukan proses pengusulan pencairan. Nah, seperti itu mekanisme-mekanisme yang dilalui
sampai kepada proses pencairan dan bagaimana proses finalisasi dan penetapan data-data itu sendiri. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 146/HUK/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu terdiri atas 14 kriteria kemiskinan. 14 kriteria kemiskinan menurut Kemensos RI meliputi luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam dalam 1 kali seminggu. Hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD. Dan yang terakhir, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000, seperti sepeda motor kredit atau non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.